Assalamualaikum Novelers. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda ini. Kali ini Mimin akan melanjutkan bacain cerita novel untuk para novelers semua. Tapi sebelum Mimin lanjut bacain ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar novelers tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan admin juga tambah semangat bacain cerita novel buat kalian. Mimin ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe Mimin ucapkan terima kasih juga, telah mampir di channel ini. Biar tak berlama-lama Mimin mulai saja baca novelnya. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 4. Bisik-bisik tersebut, meskipun tidak terdengar terlalu kencang, tapi Fernando dan Sarah tetap bisa mendengarnya. Fernando hanya tersenyum. Ekspresinya tidak berubah, dia cuek saja. Dengan identitasnya sekarang, Fernando tidak perlu memasukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Berbeda dengan Sarah, ia merasa sangat malu, dia tahu jelas kemampuan finansial suaminya. Perhiasan ini harganya pasti tidak melebihi 2 juta rupiah. Tidak mungkin Fernando bisa membeli Tiffany Jewelry hanya dengan uang 2 juta rupiah. Kali pertama Sarah menerimanya, dia sudah tahu kalau itu adalah barang palsu. Tapi dia tidak mempermasalahkan apakah itu barang palsu atau asli. Memang apa salahnya jika itu barang palsu? Itu adalah pemberian Fernando, tentu Sarah sangat senang. Terima kasih, sayang. Sarah merasa senang sekali, bak anak kecil yang baru saja menerima hadiah, senyumannya pun merekah. Fernando juga tersenyum, apalagi yang diinginkan suami selain melihat istri tersenyum seperti ini. Sarah, polos sekali kamu. Komariah muak, dia mendekati Sarah dan berkata marah. Jelas sekali Tiffany Jewelry di tanganmu itu palsu. Fernando adalah pria tidak berguna, dia menggunakan barang palsu untuk menipu perasaanmu. Membeli barang palsu sebagai hadiah, Fernando bukan hanya orang malang yang miskin, tapi karakternya juga buruk. Orang seperti ini, kenapa kamu tidak segera menceraikannya saja? Memangnya kenapa kalau ini barang palsu? Sarah menjawab penuh emosi. Barang palsu juga hadiah, apapun yang diberikan suamiku kepadaku, aku sangat menghargainya. Selain itu, kamu tidak berhak menentukan seperti apa suamiku. Sarah berkata sinis. Komariah, jika sekali lagi kamu meminta aku menceraikan suamiku, saat ini juga aku akan berhenti bekerja di sini, anggap saja kita tidak pernah berteman. Sarah bertindak tegas kali ini. Komariah sangat kesal, dia tidak menyangka Sarah begitu memihak lelaki miskin yang memiliki sifat buruk tersebut. Sarah, kamu begitu polos. Komariah menghela napas pendek. Aku tahu, Fernando pernah menyelamatkanmu, jadi kamu menikah dengannya karena ingin membalas budi. Tapi penyelamat hidup dan jodoh adalah dua hal yang berbeda, kamu tidak harus bersama orang seperti dia. Astaga, Komariah tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Dia menghela napas lagi. Penyelamat hidup. Ketika semua orang di kantor mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran Sarah rela menikahi Fernando yang miskin itu. Ternyata, Fernando pernah menyelamatkan hidupnya. Fernando benar-benar beruntung. Berkat perbuatannya yang sangat mulia, dia pun bisa mendapatkan istri yang cantik dan baik seperti Sarah. Barang palsu. Fernando mengerutkan alis dan menatap Komariah. Bagaimana bisa kamu menganggap ini barang palsu? Komariah tercengang, dia menatap Fernando sambil mencibir. Kamu membeli barang palsu dan sudah ketahuan, aku kira kamu akan menciut seperti kura-kura dan tidak berani lagi bicara. Tidak kusangka, kamu masih berani bicara seperti itu. Fernando, beraninya kamu bertanya seperti itu. Perhiasan termurah yang ada di Tiffany Jewelry berharga 160 juta. Aku memiliki beberapa set di rumahku. Barang yang kamu kenakan saja, belum tentu harganya bisa sampai 1.500.000 rupiah. Dan kamu masih berani mengaku membeli ini. Menurutmu, jika kamu tidak membeli barang palsu, lalu apa? Komariah bertanya sinis. Semua orang di kantor memandang Fernando, mereka ingin melihat bagaimana Fernando akan menjelaskannya. Dan juga mereka ingin melihat Fernando mempermalukan dirinya sendiri. Fernando tersenyum, dia tidak ingin berdebat dan langsung berkata, buka saja, kamu akan tahu dan memastikan sendiri itu barang palsu atau bukan. Dari tadi aku menunggu kalimat itu keluar dari mulutmu. Ayo buka, Sarah.
kata Komariah. Mata Sarah berbinar. Dia segera mengambil kotak perhiasan itu dan membukanya dengan hati-hati. Sayang, Sarah memandang Fernando. Telapak tangannya berkeringat, dia merasa sangat khawatir meskipun Sarah tidak keberatan Fernando membeli barang palsu untuk membuatnya senang. Tapi jika sampai terbongkar di depan umum, tentu akan sangat memalukan. Namun, Sarah melihat ketenangan di mata Fernando, seolah-olah dia tidak takut jika terbongkar. Tatapan itu membuat hati Sarah merasa aman. Semua orang yang ada di sana tambah penasaran dan ingin segera melihat apakah benar itu barang palsu. Semua orang di kantor pun sudah berkumpul di sana tampak senang akan melihat kenyataan perhiasan yang dibawa Fernando adalah palsu. Saat kotak perhiasan akan dibuka, Komariah tersenyum sinis. Kali ini Fernando akan ketahuan, bahkan jika Sarah masih mencintai Fernando, akan ada sedikit rasa kecewa dan benci di hatinya. Jika keadaan ini berlanjut, ditambah dengan bujukan dari Komariah dan orang-orang di sekitarnya, serta tekanan hidup yang berat di masa depan, Komariah yakin sekali bahwa Sarah dan Fernando akan bercerai. Mau bagaimanapun juga, manusia tidak pernah tahan dengan ujian. Sarah, aku melakukan ini demi kebaikanmu, Fernando yang tidak berguna itu sama sekali tidak serasi denganmu. Dalam hati Komariah membatin, tunggu sampai kamu cerai dengan Fernando dan menemukan pria yang 10 kali lipat lebih baik darinya dan menjalani kehidupan yang lebih baik pula. Akan tiba saatnya nanti, kamu akan mengucapkan terima kasih padaku. Tidak lama berselang, kotak perhiasan dibuka, semua orang yang ada di sana bisa melihat perhiasan yang ada di dalamnya. Anting-antingnya berbentuk kecil dan elegan, keindahannya tak tertandingi. Hiasan yang ada di anting-anting itu juga terlihat sangat nyata. Kalungnya dirangkai dengan hati-hati oleh tangan handal dan profesional, dengan platinum yang putih bersih, menampilkan kemewahan yang sederhana. Gelang itu halus dan mengkilap. Jika diletakkan di tangan, membuat pemakainya terlihat anggun. Yang paling mencuri perhatian adalah cincin dengan berlian biru di tengahnya. Cincin berlian itu dipotong dengan rapi dan dibuat dengan sangat proporsional oleh pengrajin berlian yang sangat profesional. Setiap sisinya bersinar terang, terlihat mulia dan elegan seperti air mata bidadari. Sekali melihat saja, maka kita tidak bisa memalingkan pandangan darinya. Orang-orang kantor pun menjadi terdiam dan hanya bisa melongo setelah melihat semua perhiasan itu. Setelah beberapa saat hening, yang terdengar hanya suara helaan napas. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru. Hah, itu Tiffany Jewelry asli. Salah seorang dari mereka yang bekerja di PT Langit mempunyai pengetahuan yang luas mengenai perhiasan, sekali lihat saja dia sudah tahu bahwa perhiasan di dalam kotak itu memang asli. Komariah juga tercengang, dari pengamatannya, dia bisa mengkonfirmasi keaslian perhiasan tersebut. Terutama cincin dengan berlian biru di tengahnya. Komariah pernah melihatnya di Tiffany Jewelry 2 hari yang lalu. Dia juga sebenarnya sangat menginginkannya. Hanya saja, cincin itu terbuat dari berlian biru, dan dibuat dengan teknologi pemotongan teratas di Jerman, dan harganya 600 juta rupiah. Meskipun Komariah bisa mengumpulkan uang sebanyak 600 juta, tapi dia merasa tidak begitu perlu untuk membelinya. Setelah dipikir dia merasa tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli sebuah cincin berlian. Tunggu dulu, tiba-tiba kilatan muncul di mata Komariah. Bagaimana mungkin si miskin Fernando ini tiba-tiba bisa menjadi kaya? Semua perhiasan ini jika ditotal harganya bisa mencapai hampir 1 miliar. Sepengetahuan Komariah, bahkan jika Sarah menabung selama 10 tahun penuh, dia tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Bagaimana Fernando bisa mengeluarkan lebih dari 800 juta dalam satu kali belanja? Mungkinkah? Memikirkan hal ini membuat mata Komariah berkedut, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, dia langsung menutup kotak perhiasannya dan menatap Fernando, lalu berkata, Fernando, bukan urusanku jika kamu mencuri sesuatu. Tapi sebelum kamu masuk kantor polisi dan dipenjara, aku hanya punya satu permintaan, yaitu segera ceraikan Sarah. Tidak masalah jika orang sepertimu masuk penjara, tapi jangan melibatkan Sarah. Ekspresi Komariah dingin, nada bicaranya meninggi. Menurut Komariah,
Tidak mungkin Fernando memiliki uang sebanyak itu dan menghabiskan lebih dari 800 juta rupiah hanya untuk membeli perhiasan. Sedangkan dia sendiri tidak punya pekerjaan. Tapi sekarang Fernando membawa dan menunjukkan perhiasan Tiffany Jewelry yang asli. Maka hanya ada satu kemungkinannya. Yaitu, Fernando pasti telah mencuri perhiasan ini. Ketika semua orang di kantor mendengar ini, mereka berpendapat sama. Bagaimana bisa Fernando membeli perhiasan semahal itu? Sudah jelas, pasti dia telah mencurinya. Tidak kusangka, Fernando adalah seorang pencuri. Bersambung ke bab 5. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.